Orang Amerika tuh ngebuang uang sebanyak 68 juta dolar cuma karena uang itu bentuknya koin. I told them, you smell the trash and I smell money. Mindset kita tuh harus mulai digeser. Kita ngelihat sampah tuh bukan sebagai limbah, tapi sebagai sumber daya. Kita bahas Amerika lagi. Tapi kalau biasa kita bahas masalah-masalahnya, kali ini gue mau bahas sesuatu yang apa ya? Ya solutif lah. Ya gimana nggak solutif? Nih, di Amerika sampah tuh sekarang tuh jadi barang yang berharga banget loh. Barang-barang yang mungkin kita anggap nggak berguna, barang-barang yang biasa kita buang, di sana tuh malah bisa punya nilai ekonomi. Bahkan nilainya nih nggak main-main loh. Tapi gimana bisa ya sampai sampah bisa jadi bernilai banget gini di Amerika? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gimana sampah bisa jadi sangat bernilai di Amerika. Di Learning by Google. Ya sebenarnya sekarang kan udah banyak banget ya negara-negara yang aware sama masalah lingkungan, termasuk sampah. Cara tiap negara ngatasin masalah sampahnya juga kan beda-beda kan, tergantung sama kemampuan dan modal negaranya masing-masing. Dan salah satu negara yang cara ngatasin sampahnya tuh oke ya Amerika. Soalnya selain ngatasin pencemaran lingkungan, manajemen sampah ini juga tuh ngebawa keuntungan yang besar banget buat perusahaan-perusahaan pengelolanya. Jadi ya walaupun sebagian besar orang nganggap kalau sampah ini adalah sesuatu yang kotor dan mungkin menjijikkan, tapi ternyata ada juga nih orang-orang yang justru ngelihat potensi percuanan di sini. Iya, kalau ngerti cara ngolahnya, bahkan sampah pun bisa menghasilkan uang. Nah, kalau menurut Development Aid disebut, Amerika adalah negara penghasil sampah per kapita terbanyak di dunia. Di mana setiap orangnya tuh ngebuang 2,6 kg sampah per harinya. Dan sampah 2,6 kilo per orang per hari ini ngebikin Amerika jadi salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Disebut setiap tahunnya, Amerika tuh ngasilin 239 juta metrik ton sampah. Atau berarti sebanyak 12% dari total sampah di dunia itu asalnya dari Amerika. Banyak juga ya. Iya, jadi kalau menurut Waste360 disebut di tahun 2019, keuntungan pasar pengelolaan sampah di Amerika tuh mencapai 208 miliar US dollar. Dan angka ini selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. In 2019, the North American waste management market reached $208 billion. Strict environmental regulations, as well as a surge in the amount of waste produced, is expected to expand the market even further. By 2027, the waste management market is expected to grow into a $229 billion industry. Sekarang ini ada lebih dari 27.000 organisasi atau perusahaan yang ngurusin masalah limbah padat atau sampah ini. Dan walaupun perusahaan-perusahaan ini masih didominasi sama pemerintah, tapi sebanyak 44%-nya adalah perusahaan swasta. Dan akhirnya yang swasta-swasta inilah yang jadi makin ngegelutin. Yang bener-bener fokus ngurus sampahnya tuh jadi yang swasta. Ya, soalnya kan sampah ini emang ngebawa keuntungan yang gede banget kan. Dan perusahaan pengelolaan sampah yang paling sukses di Amerika tuh ada dua. Ada Waste Management sama Republic Services. Kenapa mereka yang paling sukses? Ya, lu bayangin aja nih, secara keseluruhan di Amerika tuh ada 2.627 TPA. Tapi 18%-nya atau sekitar 473-nya itu punyanya dua perusahaan tadi doang. Punyanya Waste Management sama Republic Services. Jadi di saat ratusan organisasi dan perusahaan sampah lainnya pada make satu TPA buat bareng-bareng, nah Waste Management mereka tuh justru punya 293 TPA buat mereka sendiri. Dan Republic Services mereka punya 180 TPA. Terus buat keuntungannya mereka, kalau menurut Zipia, di tahun 2022, keuntungan yang didapat sama Waste Management tuh sekitar 19,7 miliar US dollar. Dan Republic Services keuntungannya sekitar 13,5 miliar US dollar. Jadi ya emang sebanyak itu keuntungan yang didapat dari ngelola sampah di Amerika. Karena ya sampah yang dihasilkan juga kan banyak banget kan. Makanya potensial dan menjanjikan banget nih sektor persampahan ini di sana. Companies, Waste Management and Republic Services lead the solid waste management sector. Waste Management says it owns nearly 300 landfills across the U.S., while Republic Service says it operates just over 180 out of the 2,627 landfills across America. Together, the two companies have seen staggering performance in the market, with both companies' stock prices doubling in the past 5 years. Oke, sekarang kita bahas kok bisa sampah di Amerika jadi duit yang gede begini. Ini sumber-sumber cuannya tuh dari mana-mana aja nih.
Nah, yang pertama, kalau menurut The Monthly Fool disebut 68% keuntungan yang didapat sama perusahaan pengelola sampah tuh berasal dari proses pengangkutannya. Jadi tiap hari semua rumah dan bisnis kan pasti ngasilin sampah dong, dan udah pasti sampah-sampah ini nantinya diangkut dan dibawa ke TPA. Nah, setiap properti yang pengen sampahnya diangkut, mereka tuh harus bayar tagihan ke perusahaan. Tiap 1 ton sampah yang diangkut biayanya tuh sekitar 53,7 US dollar. Itu biaya angkut per 1 tonnya tuh. Nah, kalau dikaliin sama total sampah orang Amerika yang 239 juta metrik ton tadi, ya lu kaliin aja berarti jadi berapa tuh? Ya banyak lah pokoknya. Terus biaya pengangkutan ini dari tahun ke tahunnya tuh juga naik terus ya. Soalnya di tahun 1982, biaya per 1 tonnya tuh cuma 8 US dollar. Atau kalau dihitung pakai tingkat inflasi sekarang, itu jadi 23 US dollar. Jatuhnya tetap jauh lebih murah ya zaman dulunya ya. Nggak nyampe setengah dari biaya angkut sekarang loh, walaupun udah ditambah sama nilai inflasi. Landfills make a majority of their revenue even before the garbage makes its way to the pile of trash. Through a tipping fee or a gate fee, landfills charge trucks dropping off their garbage based on their weight per ton. This fee acts as the lifeblood of most landfills across the United States. Terus selain dari pengangkutan yang mungkin dirasa masih standar, keuntungan yang didapat pengelola sampah juga tuh berasal dari kerjasama yang dilakuin sama penambang TPA. Apaan tuh penambang TPA? Ya intinya mereka tuh perusahaan pertambangan, tapi area tambangnya itu ada di tumpukan sampah di TPA. Area tambangnya tuh ditumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Ya kalau di kita mungkin kerjaannya tuh mirip-mirip kayak pemulung rongsok di Bantar Gebang lah. Paling bedanya kalau para penambang TPA di Amerika, mereka tuh lebih terorganisir dan jelas juga tujuan mereka tuh apa. Emang tujuannya apa? Jadi kalau menurut Travis Wagner, profesor di University of Southern Maine, dia bilang, di timbunan sampah yang dibuang ke TPA tuh diperkirakan ada logam-logam bekas yang bernilai lebih dari 114 miliar US dollar di seluruh Amerika. Dan ini logam-logam ini itu bisa diduitin lagi. Makanya kalau kata Wagner, TPA tuh sebenarnya adalah sumber tambang yang harus dimanfaatin. Karena sayang banget kan kalau logam-logam tadi dibiarin jadi sampah gitu aja kan, padahal duit semua itu. Dan bener aja kalau menurut CNBC, di tahun 2011 tuh ada perusahaan yang ngelakuin kontrak sama salah satu TPA di Southern Maine. Dan setelah mereka deal, selama 4 tahun mereka tuh udah nambang sebanyak 37.000 ton logam senilai 7,4 US dollar. Duit segitu loh dapat dari ngobrek-ngabrik TPA loh. Gila. Terus selain logam-logam random itu, kalau menurut Wall Street Journal, karena uang koin tuh udah nggak ada artinya kan zaman sekarang, jadi orang-orang Amerika tuh sering banget ngebuang koin mereka ke tempat sampah. Karena ya dianggapnya cuma bikin kotor dan bikin berat doang. Apalagi sekarang kan apa-apa kan udah bisa serba cashless kan, jadi ya uang koin tuh makin nggak dibutuhin lah. Makanya jadinya sekarang di Amerika tuh kalau misalkan kita belanja di minimarket gitu terus ada kembaliannya 10 sen, itu 10 sen itu tuh langsung dibuang aja udah. Atau misalnya ada orang nemu 25 sen di jalan, nah itu duitnya tuh sekarang tuh udah nggak diambil, udah nggak dipungut, dibiarin aja udah. Dan endingnya duit-duit koin ini tuh pada berakhir di TPA. Di TPA jadi numpuk, sampai setiap tahunnya uang koin yang ditemuin dan dikumpulin di TPA itu kalau dijumlahin nilainya tuh ada sekitar 68 juta US dollar. Gede amat ini. Jadi ya gitu, tiap tahunnya tanpa mereka sadari, orang Amerika tuh ngebuang uang sebanyak 68 juta dolar. Cuma karena uang itu bentuknya koin, cuma karena dianggapnya ribet dan nggak berguna. Dan akhirnya duit jutaan dolar ini tuh jadi buat pihak TPA sama buat perusahaan-perusahaan yang nambang duitnya tadi. Mantap abis nih. Jadi double tuh sumber cuan dari nambang sampahnya tuh. Dari logam-logam bekas yang random mereka dapet, dari duit koin juga mereka dapet. Asik abis. Putting metal in a landfill just makes absolutely no sense. It's just going to sit in the landfill forever and ever and ever. There'll be some corrosion, but it's pretty much going to sit there. Whereas metals are so easy to recover and recycle and save so much money and energy and so forth. Oh iya, buat sampahnya sendiri, setelah dibuang ke TPA, sampah-sampah ini tuh bakal ditimbun dan dikubur di dalam tanah. Nah, tapi kan masalahnya, kalau sampah ditumbuk-tumbuk dan ditimbun gitu, itu kan bakal ngasilin gas yang berbahaya buat bumi kan. Salah satunya tuh gas metana. Ini buat yang mungkin belum tahu nih, jadi metana tuh adalah salah satu gas yang paling berbahaya buat atmosfer bumi dan buat pemanasan global.
lebih berbahaya dari karbon dioksida. Nah, dulu di Amerika yang jadi masalah dari penimbunan sampah tuh kan salah satunya tuh karena gas metana yang dihasilkan kan. Tapi sekarang kalau menurut The Coalition for Renewable Natural Gas disebut gas-gas yang dihasilkan dari TPA ini tuh disebutnya LFG. Dan dengan teknologi yang ada sekarang, LFG ini tuh bisa diubah jadi gas alam terbarukan yang disebut RNG. Jadi LFG yang dihasilkan di TPA yang berbahaya dan beracun itu dikumpulin dan dibakar kandungan metananya. Terus hasil pembakarannya itu jadi RNG, jadi bisa dipakai buat energi listrik terbarukan. Dan gilanya kalau menurut US Energy Information Administration disebut LFG yang berasal dari TPA di Amerika setelah diolah itu tuh bisa menghasilkan sampai 10, miliar kWh setiap tahunnya. Atau berarti energi sebesar ini tuh bisa dipakai ngakomodasi listrik buat 810.000 rumah setiap tahunnya. Lumayan banget kan ini. Jadi ya konsep pengelolaan sampahnya tuh sebenarnya mirip-mirip sama yang di Singapura ya. Pakai teknologi waste to energy. Dari sampah jadi energi. Yang buat detailnya lu bisa tonton di video yang ini. Marketing. Ya paling bedanya kalau yang di Singapura listriknya tuh kan dihasilkan dari proses insenerasi ya. Dari proses pembakaran sampah jadi abu. Nah, kalau yang di Amerika itu dari proses pengolahan LFG. Dari hasil penimbunan sampah di dalam tanah yang diolah jadi energi. Dan walaupun ini caranya beda, tapi ya endingnya sama-sama jadi energi yang bisa dipakai kan. Jadi ya intinya perusahaan-perusahaan pengelola sampah ini, mereka tuh pada pakai teknologi waste to energy. Sampahnya dibikin jadi energi. Terus energinya itu diperjualbelikan. Dan endingnya ya nambah lagi udah sumber cuannya. Dan dari beberapa sumber yang gue baca sih, pihak swasta di Amerika tuh emang dibolehin buat jual beli listrik. Selama emang ada resource-nya. Karena ya listrik di sana kan nggak dimonopoli sama negara kayak di kita kan. Jadi ya berarti sumber cuan perusahaan-perusahaan pengelola sampah di Amerika tuh kira-kira ada 4 ya. Yang utamanya dari ngangkut sampah, terus dari nambang sampah tuh ada 2, ada dari besi random sama dari duit-duit koin, sama dari ngolah jadi energi. Nah itu semuanya nilainya gila-gilaan tuh. Jadi ya bener-bener makin banyak sampah yang dikumpulin, makin gede juga biaya angkut yang didapetin. Terus makin banyak sampah yang ditimbun, bakal makin banyak juga energi listrik yang dihasilkan, yang akhirnya itu bisa dijual. Udah tuh jadi duit semua tuh. Wah. Inside a landfill, it produces methane gas. For decades, regulations have required landfills to suck out this highly flammable gas and dispose of it safely. Landfill gas-to-energy projects, however, use the same gas to produce fuel and generate electricity for profit. Tapi walaupun kelihatannya menguntungkan banget, tapi buat mulai ngangkutin dan ngelola sampah tuh itu tuh butuh modal awal yang gede banget ya. Jadi ya nggak segampang itu juga buat ngegelutin bidang ini, kecuali kalau udah punya banyak investor. Tapi ya buat di Amerika, kalau niat mah pasti bisa sih. Soalnya kan gimana pun, para pengelola sampah ini kan emang dibutuhin banget kan. Bukan cuma buat ngangkut sampahnya doang, tapi juga buat ngelakuin proses-proses setelahnya. Apalagi terus kalau menurut Sahadat Hossein, profesor teknik sipil di University of Texas, dia bilang cara kita ngelola sampah itu tuh bakal berpengaruh ke bumi dan kehidupan manusia ke depannya. Jadi kalau sampah kita kelola dengan baik, itu udah terbukti sampah tuh bisa ngasih kita keuntungan, kayak listrik atau duit kan tadi kan. Tapi kalau dikelola dengan buruk, ya sampah justru bakal ngebawa bencana. Jadi kebayang kan kalau pengelolaan sampah kita bagus, terus bahan daur ulangnya tuh dipakai terus, itu kan bisa nyelamatin bumi kan kita kan? Iya dong, kan kalau kayak gitu caranya, kalau kita ngedaur ulang kertas terus, kita kan jadi nggak perlu nebang-nebang pohon lagi. Terus dengan ngedaur ulang logam juga, kita tuh jadi nggak perlu ngerusak bumi dengan ngebikin lubang-lubang pertambangan di sana-sini lagi. Makanya kalau menurut Profesor Hussein, mindset kita tuh harus mulai digeser. Kita ngelihat sampah tuh bukan sebagai limbah, tapi sebagai sumber daya. Kalau kata beliau, sumber daya di bumi ini sangat terbatas. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada. Dan sampah adalah salah satunya. Karena ya balik lagi, dengan kita nganggap sampah sebagai sumber daya, akhirnya kan bisnis sampah tuh jadi menggiurkan kan? Nah kalau udah menggiurkan gini kan akhirnya jadi banyak pihak yang pengen ngolah. Dan mereka berlomba-lomba ngasih yang terbaik. Akhirnya outputnya jadi bagus dan masyarakat jadi bisa yang terbaik dari olahan sampah ini. Yang kalau di negara lain mungkin beneran jadi limbah doang, berakhir jadi racun doang. Dan kalau kayak gini, kalau ini beneran jalan, manusia tuh kan jadi nggak perlu terus-terusan ngurukin sumber daya fosil buat dibakar biar bisa jadi listrik kan? Karena ya jadi bisa pakai sampah kita. Nah kalau semua negara di bumi bisa kayak gini kan ini mantep kan? Bumi jadi terselamatkan nih.
Tapi negara kita kira-kira bisa begini gak ya? Atau mungkin udah? Silakan komen. I feel I talk to my kids. I talk to my son and daughter. They say, yucky. You're going to come back as smelly. I told them, you smell the trash and I smell money. World has limited resource. If we don't reuse and recycle this, we cannot talk about circular economy. Oke, sekian Lerba Guging kali ini tentang gimana Amerika ngolah sampahnya jadi sumber cuan. Dan kuncinya sih di mindset tadi sih ya, kita ngelihat sampah tuh sebagai sumber daya, bukan sebagai limbah. Itu tuh kuncinya tuh itu tuh. Ya kalau lo merevisi kayak gue ada salah, atau mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti